dari data yang ada, memang Kabupaten Belu sudah ada pada level 3 kapabilitas aktifnya. Nah, dasar itu yang mendorong kami di Kabupaten Rotendao untuk berkunjung ke Kabupaten Belu untuk kami saling sharing. Ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Inspektur Kabupaten Belu bahwa kami tidak melakukan studi banding untuk sekarang ini, tapi kami di Inspektorat saling sharing sesuai kami sharing knowledge, artinya saling membagi pengetahuan antara inspektorat di ini, dan ini juga salah satu bagian dari tugas kami saling bertukar pengetahuan di inspektorat ini. Nah, ini dasar ini yang mendorong kami ke kota ini untuk melakukan kunjungan. Pengawasan kita tidak hanya melakukan pengendalian dan pengawasan saja, tetapi kita juga butuh untuk bekerja sama dengan inspektorat yang lain untuk bisa kita saling sharing, sehingga tugas-tugas lain selain pembinaan pengawasan, tetapi juga seperti yang tadi Bapak Inspektur Kabupaten Rote sampaikan, maturitas SPIP kita, kemudian kapabilitas aktif, kemudian MCP, itu bagian dari tugas-tugas kita yang sebetulnya menjadi fasilitator untuk OPD lain. Untuk itu kita perlu bekerja sama bagaimana kita punya strategi agar tujuan kita sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh RPJMN maupun RPJMP kita bisa laksanakan di tingkat kabupaten. Semua, Shalom. Yang kami hormati Bapak Inspektorat Kabupaten Rotendao bersama Bapak Ibu pejabat fungsional dan juga pejabat struktural yang hari ini berkesempatan mengunjungi IDA Kabupaten Belu. Yang kami hormati Ibu PLT Inspektorat Kabupaten Belu bersama Bapak Ibu pejabat struktural dan juga pejabat fungsional Inspektorat Kabupaten Belu, singkatnya forum knowledge sharing yang saya muliakan dan saya banggakan. Izinkan saya untuk membawakan materi mengenai potret kinerja kapabilitas Habib di Inspektorat Kabupaten Belu. Jadi perkenalkan, nama saya Rudi, nama panjang Alexander Rinaldi Semanek, saya auditor pertama. Ya, jadi di tahun 2021-2022 kita di Inspektorat Kabupaten Belu itu sudah mencapai level kapabilitas Habib level 3. Dan kalau saja di tahun ini kita mencapai level 3, maka kita berpeluang untuk pada tahun 2024 kita bisa melangkah ke level 4. Selanjutnya, naik pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama kita lakukan penilaian. Anggota tim melakukan identifikasi dividen untuk masing-masing elemen, mulai dari pengelolaan SDM, akuntabilitas kinerja, praktik profesional, budaya dan hubungan organisasi, serta tata kelola. Pada level 2 atau berkembang dengan nilai seperti yang kita lihat di atas. Untuk tahun 2022 memang ada peningkatan sebesar 0,062%. Untuk skornya itu kita lihat dari nilai SPIP-nya, MRI maupun IPK. Untuk nilai skor itu memang kita ada peningkatan, tetapi masih levelnya masih tetap sama, berkembang. Kita untuk SPP sendiri kita masih 2, terakhir nilainya 2,95. Jadi kita masih tetap pada level 2. Saya tidak tahu, padahal untuk SPP kan kita PK di sini. Kalau tadi untuk kapabilitas Habib PK-nya di BPKP perwakilan, tapi untuk SPP PK di inspektorat. Padahal PK kita sudah sampai di 3, hampir 4 malah, tetapi setelah di asesmen kita hanya mendapat 2,95.
Mungkin untuk hasilnya selengkapnya nanti mungkin ada, kalau dibutuhkan ya akan kita bagikan. Yang berikut adalah strategi peningkatan nilai maturitas SPIP untuk tahun 2022. Ada beberapa kiat atau beberapa kegiatan yang harus kita siapkan. Peraturan Perban nomor 5 tahun 2021 menginstruksikan untuk kita membuat Satgas SPIP tingkat kabupaten, dan kita sudah buatkan dengan contoh SK seperti di atas. Yang berikut, mendorong OPD untuk membuat dan mengirimkan Satgas SPIP tingkat OPD. Kita sudah sampai di kelurahan, dan harus kita dorong untuk OPD ini, harus kita dorong, kita ikuti, kita baik bersurat maupun secara pribadi, secara tim harus ikuti berikan wilayah masing-masing, baik Irban 1, Irban 2 sampai Irban 4 harus ikuti OPD-nya masing-masing untuk segera buat. Ada yang buat kita koreksi, kembalikan, mereka buat lagi, ada yang buat mungkin mereka juga ada kesibukan masing-masing di ini, jadi kadang-kadang kita harus ikuti sampai berapa kali baru bisa. Yang ketiga, mendampingi OPD dalam menyusun RR. Nah, RR OPD ini juga satu kesulitan. Hanya kalau kita berkaitan, kalau PKAP kita hanya dengan teman-teman dari aja, kita inspektorat sendiri dengan teman-teman yang di beberapa OPD, tetapi kalau untuk SPIP harus semua OPD. Jadi untuk RR OPD ini kita harus ikuti formatnya seperti ini. Dan kemarin setelah dari BPKP melakukan overview, mereka sudah tanya sampai RTP kita, rencana tindak pengendalian yang RTP-nya sudah sampai di mana. Jadi ini proses pendampingan kami. Yang berikut, mendampingi OPD. Setelah OPD melakukan penilaian mandiri, kita melakukan PK atas penjamin kualitas atas Inspektorat Kabupaten Belu yang kami hormati. Mungkin saya awali begini, Bapak Inspektur. Kenapa kami tidak mau dibilang orang Timur, Bapak? Kami memang identik dengan Belu. Belu itu artinya sahabat, Bapak. Ya. Jadi biarlah kita bersahabat untuk mendukung kinerja kita dalam bidang pengawasan ke depan. Saya dalam pencakupan area intervensi, saya pikir ini bukan hal yang baru bagi teman-teman PIC Kabupaten Rotendao. Ada area optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD, dan tata kelola dana desa. Kita lanjut. Tata kelola keuangan desa 80%. Ini tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Perencanaan penganggaran 96%. Perizinan 95%, pengawasan APIP 59%, manajemen ASN 60%. Sedikit saya gambarkan bahwa yang menjadi kendala kita itu sebenarnya intern pemerintah Kabupaten Belu itu semuanya siap. Tapi ini ada kaitan dengan batas kesepakatan UAPPS harusnya minggu kedua bulan Agustus, tapi kami melampaui itu. Juga dengan penyerahan RAPBD harusnya batasnya 1 Oktober terkait atau pemberian TPP secara khusus untuk personil KPIJ. Itu kita belum ya. Kemudian perizinan kita 94%. Salah satu yang menjadi itu adalah Perda RDTR. Nah, karena kami kabupaten perbatasan, itu harus ada perpres dulu baru kami bisa susun Perda RDTR dan jabatan-jabatan di SKPD yang lain. Sehingga sampai dengan saat ini kami belum ada pengisian untuk Irban 5. Ini dan permintaan untuk Irban 5. Sehingga salah satu kendala itu. Kemudian ada juga yang
Jadi kasus itu diadukan ke Kejaksaan Negeri Belu dan Kejaksaan meminta kami untuk melakukan joint audit dalam rangka perhitungan kerugiannya. Untuk ini Pak, sebenarnya ada polemik ya. Kejaksaan itu sendiri ingin mengembalikan kasus ini ke kami, tetapi berdasarkan edaran dari MOU antara Jaksa Agung dengan Kementerian Dalam Negeri, itu sebenarnya kasus kalau sudah dipegang oleh inspektorat, meskipun turunannya belum ada Ibu, tapi sebenarnya sudah bisa dilakukan atas dasar petunjuk pimpinan masing-masing. Jadi karena edaran itu, kasus ini sudah ditangani oleh konsultasi di bidang pertimbangan hukum dan pendapat hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pemda. Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh Pemda, yaitu oleh Rumah Sakit Umum Monsinyur Gabriel Mari, jaksa pengacara negara yang bertindak atas nama negara atau pemerintah daerah di bawah pengawasan kami untuk melakukan tindakan non litigasi atau di luar pengadilan. Jadi kita mencari celah hukum dari permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit ini. Celah hukumnya di mana? Kalau kita dengan jalur non litigasi bisa kita selesaikan dan bisa menguntungkan pihak Pemda. Di sana yang perlu kita perhatikan dalam penyelesaian kasus non litigasi adalah atau ada total loss di dalamnya. Artinya negara harus membayar tanpa mendapatkan manfaat. Ada dua